واتقوا الله ويعلمكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الموحدين، والصلاة والسلام والبركة على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا ورسولنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Keluarga sekalian, arsyadani Allah wa iyyakum jami'an. Pada pertemuan terakhir, kita baru mempelajari dua kelompok besar yang mengingkari kehujjahan as-sunnah an-nabawiyah. Terlebih khusus, kehujjahannya dalam rangka menetapkan perkara-perkara yang berkaitan erat dengan al-aqidah al-islamiyah. Maka pada kesempatan malam ini, tanggal 25 Zulqa'dah 1447 Hijriyah, insya Allah kita akan mempelajari kelanjutan pembahasan ini, di mana al-muallif menyampaikan keberadaan kelompok yang ketiga, di mana mereka yang berada pada kelompok ketiga ini menolak khabar atau hadis ahad yang menjadi hujjah bagi ahli sunnati wal jamaah fi isbatil aqidah. Maka untuk pembahasan ini, insya Allah kita akan sampaikan beberapa faidah terkait dengannya. Sebahagiannya merupakan muqaddimah pembahasan ini, dan yang lain-lainnya ringkasan terhadap apa yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullahu ta'ala pada kitab yang mulia ini. Kita mulai insya Allah.
Silakan untuk dicatat. Faidah yang pertama, pembagian hadis yang sampai kepada kita. Pembagian hadis yang sampai kepada kita. Para ulama ahli hadis membaginya menjadi dua bagian. Membaginya menjadi dua bagian. Hadis mutawatir. Yang kedua, hadis ahad. Yang pertama, hadis mutawatir. Dan yang kedua, hadis ahad. Baik, kita mulai pembahasan kedua buah hadis ini, insya Allah. Yang pertama, hadis mutawatir. Artinya, yang berturut-turut. Al-hadis al-mutawatir. Hadis yang berturut-turut. Dan menurut istilah, titik 2, A. Hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak. Hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak. B. Kemudian diterima oleh orang banyak yang semisalnya. Kemudian diterima oleh orang banyak yang semisalnya. Sudah? Dan C, yang menurut adat, menurut kebiasaan, mustahil mereka, siapa mereka di sini? Yang meriwayatkan, yang sangat banyak tadi. Mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Kita ulangi. Menurut istilah, hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak, kemudian diterima oleh orang banyak yang semisalnya, yang menurut adat, menurut kebiasaan, mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Bisa dipahami? Baik. Hadis mutawatir ini terbagi menjadi dua. Hadis mutawatir ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, mutawatirun lafziyun. Mutawatirun lafziyun. Mutawatir secara lafaz. Jadi lafaznya saja diriwayatkan oleh orang banyak, diterima oleh orang banyak, yang mustahil mereka berdusta. Lafaznya saja sama. Bisa dipahami? Kalau lafaznya saja sama, pasti maknanya sama. Baik. Yang kedua, mutawatirun ma'nawiyun. Mutawatirun ma'nawiyun. Mutawatir secara makna. Artinya apa?
lafaznya mungkin berbeda. Iya. Lafaznya, redaksinya berbeda. Akan tetapi maknanya sama. Baik, kita berikan sedikit contoh insya Allah untuk dua bahagian pada hadis mutawatir ini. Yang pertama, contoh hadis mutawatir lafzi. Tolong diingat, maksudnya tadi hadis mutawatir yang lafaznya sama atau mendekati sama. Yang lafaznya redaksinya saja sama atau mendekati sama. Contohnya, ada yang tahu? Yang sering dijadikan sebagai contoh untuk hadis mutawatir lafzi oleh para ulama ahli hadis rahimahumullah. Apa contohnya? Silakan ditulis. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nari. Mohon maaf, perlu ditulis redaksi berbahasa Arabnya atau cukup terjemahnya? Terjemahnya. Baik. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kadzaba, barang siapa berdusta, alayya, atas namaku, atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muta'ammidan, dengan sengaja, secara sengaja ia berdusta mengatasnamakan Nabi dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falyatabawwa, maka hendaklah ia mengambil maq'adahu minan nari, tempat tinggalnya di mana? Di dalam neraka. Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia mengambil tempat tinggalnya di dalam neraka. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh puluhan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in. Diterima oleh generasi setelah mereka yang menerimanya pun sangat-sangat banyak. Dan mustahil mereka sepakat untuk berdusta. Iya kan? Ini salah satu contoh. Hadis mutawatir yang mana? Lafzi. Baik. Sekarang beberapa contoh hadis mutawatirun ma'nawiyun. Mutawatir ma'nawi. Masih ingat tadi? Hadis mutawatir ma'nawi adalah hadis mutawatir yang berlainan riwayat-riwayatnya. Bervarian. Berbeda-beda. Akan tetapi pada hakikatnya
mengandung satu makna, satu tujuan yang sama. Meskipun lafaznya berbeda, tapi maknanya sama. Misalnya, riwayat-riwayat yang menerangkan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangan beliau ketika berdoa. Redaksinya berbeda, tapi menetapkan ketetapan makna yang sama, tujuan yang tidak berbeda, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berdoa beliau mengangkat kedua tangan. Hadisnya mutawatir, mutawatirnya maknawi. Contoh lain, hadis mutawatir maknawi. Hadis yang menyatakan nuzulnya. Apa makna nuzul? Turunnya Nabi Isa putra Maryam di akhir zaman. Itu hadis mutawatir. Mutawatir maknawi. Contoh lain, hadis tentang datangnya Dajjal. Itu mutawatir, mutawatir maknawi. Hadis-hadis yang dikumpulkan menyatakan datangnya Dajjal itu sesuatu yang pasti. Nah, termasuk hadis yang berbicara tentang at-taifah al-mansurah, ahli sunnah wal jamaah. At-taifah al-mansurah. Hadis-hadisnya menetapkan makna yang sama, tapi mutawatirnya mutawatirun maknawiyun. Bisa dipahami? Nah, sudah. Ini sepintas kilas tentang hadis mutawatir. Sekarang, hadis yang sampai kepada kita yang tidak mencukupi persyaratan hadis mutawatir. Yang kedua ini, hadis ahad. Hadis ahad. Ini. Hadis ahad. Silakan ditulis. Ahadun itu artinya satu. Dalam bahasa Arab, ahadun ini bentuk jamak dari ahadun. Jamaknya ahadun. Sekarang, dan menurut istilah, tolong fokus pada pembahasan ini karena ini yang sedang kita pelajari, insya Allah. Dan menurut istilah, hadis ahad adalah hadis yang bukan mutawatir. Hadis yang bukan mutawatir. Apa maksudnya? Maksudnya hadis yang tidak memenuhi persyaratan hadis mutawatir. Hadis ahad adalah hadis yang tidak memenuhi persyaratan hadis mutawatir. Tadi kan supaya mudah dirincikan menjadi 3 persyaratan kan? Kita ulangi. Apa yang pertama tadi? Diriwayatkan oleh orang banyak. Baik. Selanjutnya, apa syaratnya?
diterima oleh orang banyak yang semisalnya. Betul? Berikutnya, mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Bisa dipahami? Nah, sudah. Sekarang hadis ahad ini terbagi menjadi 3 bagian. Terbagi menjadi 3 bagian. Hadis ahad terbagi menjadi 3 bagian. Baik. Bagian yang pertama, hadis masyhur. Hadis masyhur. Yang kedua, hadis aziz. Dan yang ketiga, hadis gharib. Kita tulis masyhur. Baik. Yang kedua, hadis aziz. Baik. Yang ketiga, hadis gharib. Gharib. Baik. Masyhur. Yang kedua aziz. Yang ketiga gharib. Kita ringkas insyaallah. Beberapa faedah berkaitan dengan hadis ahad ini. Tolong diingat. Yang pertama, pada pembahasan ini kita tidak membahas secara panjang lebar, insya Allah. Ini perkenalan sebagai muqaddimah awal. Sebelum nanti insya Allah kita mempelajari tentang ilmu hadis secara lebih luas. Tapi ini cukup perkenalan dulu. Baik, sekarang tolong diingat. Ada di pembahasan kitab ini yang ringkasnya, faedah pertama, hadis ahad menjadi dasar hukum di dalam agama Islam. Menjadi dasar hukum di dalam agama Islam. Perhatikan, berdasarkan ijma'. Berdasarkan ijma' ahli sunnah wal jamaah. Baik di dalam akidah, baik di dalam akidah maupun hukum. Al-ahkam asy-syar'iyyah. Para ulama kita sepakat hadis ahad menjadi hujjah, menjadi dasar hukum di dalam agama kita. Sehingga apabila sebahagian kalangan menolak hadis atau khabar ahad untuk menjadi pijakan dalam menetapkan perkara-perkara akidah, ketahuilah manhaj mereka menyimpang. Cara beragama mereka menyimpang. Bisa dipahami? Karena para ulama ahli sunnati wal jamaah berijma' bahwasanya khabar atau hadis ahad merupakan hujjah di dalam al-Islam. Bisa dipahami? Terkhusus di dalam perkara akidah. Maka jika ada kelompok, maaf, dari manapun dan apapun namanya, menolak hadis ahad untuk menetapkan perkara-perkara akidah,
ketahuilah mereka menyimpang dari cara beragama para sahabat. Insya Allah nanti akan kita bahas ya beberapa bukti bahwasanya hadis ahad benar-benar merupakan hujjah dalam agama al-Islam. Kita lanjutkan terlebih dahulu. Faedah yang kedua. Ba'da isya ya. Insyaallah. Baik. Insyaallah kita salat isya terlebih dahulu, baru setelahnya kita lanjutkan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan. Faedah yang kedua. Hadis ahad memberikan faedah ilmu. Maksud ilmu di sini dalam kurung yakin, keyakinan. Bukan memberikan faidah dzan. Ini yang kedua. Ilmu. Maksud ilmu di sini adalah yakin. Keyakinan. Yang dengan alasan ini ia sangat-sangat layak dan berhak untuk menjadi hujjah di dalam menetapkan al-aqidah al-islamiyah. Bukan memberikan faidah dzan. Di kitab ada dibahas oleh al-muallif. Bisa dipahami? Memberikan faedah ilmu maksudnya keyakinan. Sekali lagi, hadis ahad benar-benar menjadi hujjah untuk menetapkan perkara-perkara al-aqidah al-islamiyah. Bukan memberikan faidah dzan sebatas dugaan kuat, bukan. Benar-benar menetapkan keyakinan. Baik, faidah yang ketiga. Sebelum kita lanjutkan, keluarga sekalian, bukankah pian sabarataan sering mendengar istilah hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif? Baik. Kira-kira, silakan dijawab. Hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif, pembahasannya terletak pada pembahasan hadis mutawatir atau hadis ahad. Di mana letak pembahasannya? Pada pembahasan hadis ahad. Di situ ada pembahasan mengenai 3 bahagian ini. Jadi silakan ditulis.
Di dalam pembahasan hadis ahad inilah terdapat pembahasan mengenai pembagian derajat hadis. Pembagian derajat hadis. Di dalam hadis ahad ini pembahasannya. Terkait apa tadi pembagian? Ya. Nah, di sini terletak pembahasannya. Ada yang disebut hadis apa? Sahih, ya kan? Sahih. Kemudian ada yang disebut hadis dengan derajat hasan. Dan ada hadis dengan derajat dhaif. Baik. Bermakna pembahasan tentang derajat hadis yang seperti ini ada tidak pada hadis yang mutawatirah? Tidak ada. Kada ada di situ. Adanya di pembahasan ini. Tentang khabar atau hadis ahad. Jelas dulu? Baik. Nah sekarang ringkasnya, jika ada yang menyatakan khabar atau hadis ahad tidak bisa menjadi hujjah untuk menetapkan hukum-hukum syariat, termasuk mereka menolak hadis ahad untuk menetapkan al-aqidah al-islamiyah. Bagaimana jika hadisnya sahih? Apakah akan ditolak? Bagaimana jika hadisnya minimal hasan? Dan hasan pun terbagi menjadi dua, kan? Ada hadis hasan li dzatihi, ada hadis hasan li ghairihi. Apakah akan ditolak? Bukankah menolak hadis yang sahih yang dipastikan sampai kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama dengan mendustakan apa yang telah diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam? Ya kan? Kan minimalnya hasan tadi. Itu saja wajib kita terima. Makbul indana. Nah sehingga bisa dipahami tidak? Pembelaan al-Imam Asy-Syafi'i khususnya dan para ulama ahlus sunnah wal jamaah umumnya rahimahumullahu ta'ala terhadap kedudukan khabar atau hadis ahad di dalam al-Islam ini. Mereka bangkit untuk membelanya. Ringkasnya, entah mutawatir ataupun ahad, selama itu dipastikan oleh para ahli di bidang ilmu hadis
benar-benar valid, benar-benar sampai kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wajib untuk diterima. Terlebih khusus untuk menetapkan perkara-perkara al-aqidah al-islamiyah as-sahihah. Sampai di sini bisa dipahami. Nah, adapun tadi tentang hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib, paling tidak ada gambaran. Ternyata pembagian seperti ini itu tercatat masuk dalam pembahasan mengenai hadis ahad, bukan hadis mutawatir. Kurang lebihnya demikian yang bisa disampaikan secara ringkas. Semoga bermanfaat untuk kita bersama. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari hujjah atau dalil-dalil yang menjadi pegangan Al-Imam Asy-Syafi'i dan para ulama ahli hadis, khususnya para ulama ahli sunnati wal jamaah secara umum, tentang kedudukan hadis ahad di dalam al-Islam, mengapa ditetapkan sebagai hujjah untuk agama Allah yang sangat mulia ini. Kurang lebihnya demikian yang bisa disampaikan. Salah dan khilaf saya banyak-banyak mohon maaf. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.